mobil khusus nanti akan disampaikan secara detail terkait dengan teknis oleh Bapak Samsudin ini. Tapi ada beberapa hal terkait dengan kebijakan yang makro, nanti yang cara kebijakan makro nanti yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak PLT Kepala Dinas. Untuk itu mohon nanti berkenan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dalam melayani masyarakat, khususnya calon peserta didik yang tentunya meminta informasi secara detail dan juga melayani terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini mengganjal, mungkin dari berbagai masalah yang telah disampaikan baik secara langsung dan juga tidak langsung. Harapan kami, monggo sesuai dengan kesepakatan awal, tolong Bapak Ibu bisa melayani dengan senyum, kemudian dengan ramah, dan juga bisa memberikan solusi. Artinya jangan sampai nanti Bapak Ibu pada saat memberikan pelayanan tidak tahu atau menolak, sehingga sangat mengecewakan bagi calon peserta didik. Untuk itu mohon semuanya partisipasi aktif dari seluruh satuan pendidikan maupun di cabang maupun di teman-teman kami yang di Dinas Induk. Oke. Untuk itu monggo nanti Bapak Kepala Dinas Pendidikan kami aturkan waktu dan tempat untuk bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan khusus yang terkait dengan pada hari pertama pelaksanaan verifikasi dan juga untuk permohonan token dan juga akun. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Hariwul Janto. Monggo. Baik, terima kasih Pak Roberto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk terus melayani masyarakat, utamanya pada sesi PPDB. Bapak Ibu, hari ini kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap verifikasi akun dan token. Ini adalah hari pertama dari tahap kedua. Tahap pertama kita sudah selesaikan, yaitu tahap pendataan validasi data sampai dengan tanggal 9. Kita sudah mendapatkan data-data baik yang valid dan kurang valid, dan kita sudah bahas setiap malam bagaimana setiap kondisi solusinya. Tadi malam sudah kita bahas mengenai data yang akan kita ambil untuk pelayanan ini dan sudah dikoordinasikan antara Pusdatin dan pengembang. Untuk itu kita ingin, tidak usah itu Mas, nanti Pak sama aja. Ya, itu kami sudah antisipasi bagaimana tahap pendataan itu nanti dapat diantisipasi. Dan pada tahap kedua, hari pertama ini kita sudah pantau Bapak Ibu sekalian di semua sekolah-sekolah. Terima kasih, kita ingin berbagi semangat, berbagi motivasi bahwa kita bisa melalui tahap ini dengan baik. Kami ingin melihat, besok pagi kami ingin melihat di lapangan bagaimana masing-masing sekolah sudah bisa menyelenggarakan dan melayani dengan baik. Untuk itu kami ingin Bapak Ibu di dalam melayani tetap tenang. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ditanyakan ke pengembang EOS di masing-masing cabang dan atau di provinsi. Jangan sampai mengatakan kepada masyarakat kita tidak tahu. Ya, jadi dipersilahkan untuk duduk dulu, kita cari informasi. Jangan menolak pelayanan. Di provinsi, di dinas kami juga membuka layanan, ini ada 5 counter di Aula Ki Hajar Dewantara, termasuk sekretariat di bawah. Semua melayani baik telepon, melalui aplikasi maupun pelayanan bagi tamu yang datang.
semua tetap tenang, koordinasi dengan baik. Yang kedua, lakukan evaluasi setiap hari di masing-masing sekolah, cabang dinas, dan provinsi. Kami setiap hari juga melakukan evaluasi di sore ini dan nanti malam kami masih evaluasi terkait dengan aplikasinya. Jadi kita terus berkoordinasi, berkomunikasi supaya tahu apa kelemahan-kelemahan kita hari ini dan apa capaian yang kita raih hari ini. Yang pertama tadi tentu adalah ketika dibuka 1 jam pertama 50.000 akun langsung habis. Maka tadi segera kita koordinasi dengan Dukcapil untuk dikoordinasikan dengan pusat dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan 1 juta per hari sehingga tadi tidak ada masalah kendala sampai sore. Maka kami mengharapkan jangan panik. Setiap masalah nanti Bapak Ibu membuat mekanisme jika maka. Jika ini maka ini. Jika ini maka ini. Jika ada masalah mengenai kartu keluarga, maka pemecahannya seperti ini. Jika ada masalah mengenai ini luar kota yang tidak muncul di dalam aplikasi, maka pemecahannya seperti ini. Tolong masyarakat dibantu. Dibantu. Tadi saya lihat di beberapa SMA petugas sekolah membantu kesulitan menginput, memverifikasi dan sebagainya. Karena masyarakat kita banyak berbagai latar belakang, silakan yang kesulitan untuk melakukan aktivasi dari rumah, jika ada yang datang tetap memenuhi protokol kesehatan, tolong dibantu, dilayani dengan baik dan ramah. Termasuk kebijakan tadi malam untuk SMA SMK di Jawa Tengah ini membantu pengecekan data pada siswa-siswa kita SMP MTS, kami mohon dapat dibantu supaya kebingungan, pertanyaan, dan keingintahuan masyarakat dapat terlayani melalui SMA SMK terdekat. Makanya kami mengharapkan Bapak Ibu persiapkan dengan baik, evaluasi hari ini digunakan untuk mengatasi masalah besok. Biasanya masalahnya tidak jauh-jauh amat. Biasanya masalah-masalah hari pertama itu juga akan berulang di hari kedua, di hari ketiga, hanya variannya aja yang berbeda sedikit. Kemudian kami mengharapkan Bapak Ibu memberikan sosialisasi, papan-papan sosialisasi, papan-papan informasi di sekolah jika ada yang datang, dan kami melalui aplikasi di PPDB menginformasikan mengenai hal ini. Termasuk adalah nomor handphone, nomor kontak person, nomor hotline di masing-masing sekolah dan di masing-masing cabang dinas. Kami mengharapkan segera aktif dan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau ordinat sudah oke belum? Untuk ordinat yang tadi malam belum selesai, nanti kita minta laporannya. Jika memang sudah selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa tetap melayani dengan baik hari ini dan 3 hari ke depan. Terima kasih dari saya. Kami silahkan Pak Samsudin untuk menyampaikan perkembangan evaluasi teknisnya dan nanti kita akan bahas untuk hal-hal yang krusial, apa-apa yang perlu ditanyakan. Mungkin ada tim pengembang di sini ya Pak ya, ikut ya. Nanti bisa diberi tambahan. Silakan. Assalamualaikum. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Mas, bumiknya Mas. Tes. Kopi masuk Pak. Masuk ya? Masuk. Tes, masuk. Bapak Ibu yang terhormat Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, yang dalam hal ini Pak Dr. Heri Wuljanto, hadir secara pribadi, yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala Cabang Dinas wilayah 1 sampai dengan 13, yang juga sudah berkenan secara pribadi atau yang mewakili, yang kami hormati rekan dari Dinas Bapermas Dukcapil yang juga sudah rawuh ikut di ruangan di virtual Zoom ini, dan seluruh Bapak Ibu Kepala SMA, SMK negeri se-Jawa Tengah yang kami undang untuk ikut rapat koordinasi evaluasi hari pertama pendaftaran atau verifikasi berkas dan pengambilan token. Dan juga yang kami hormati rekan-rekan dari Telkom, pengembang, dan juga tim PPDB yang terlibat di dalam PPDB ini. Dan juga selain Dukcapil, Dinas Kominfo, atau yang lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Bapak Ibu, apapun dinamika yang terjadi saat ini, alhamdulillah semuanya mudah-mudahan bisa dilalui, walaupun ada beberapa permasalahan yang kita hadapi di lapangan maupun di dinas dan termasuk juga cabang. Namun proses ini secara keseluruhan sampai dengan jam 15.30 ini pantauan kami relatif kondusif, dan mudah-mudahan nanti tinggal 3 hari akan lebih baik, karena di hari pertama ini yang paling crowded, dan mudah-mudahan di hari kedua nanti kita ada persiapan yang lain yang bisa kita siapkan. Terima kasih atas kerja kerasnya, kesulitannya, dan juga koordinasi lintas yang terbangun, baik satuan pendidikan ke cabang dinas ke dinas induk, dan semuanya termasuk Dukcapil juga di kabupaten kota standby, dinas kesehatan juga mungkin ada pertanyaan atau yang lain, dan kami ucapkan terima kasih untuk hari pertama ini. Kemudian Bapak Ibu, rekap kami per jam 12 tadi, yang semula kita sediakan untuk akses integrasi EBA, API ke Dukcapil, yang semula itu sempat kita sediakan hanya 50 sampai 300 ribu, ternyata meluap, dan tadi sempat beberapa menit terhenti karena kuota habis, dan alhamdulillah terima kasih dari teman-teman Dukcapil sudah mengakses kuota 1 juta di pukul 8.00, dan alhamdulillah semua permintaan dapat terlayani, dan tercatat di jam 12.02 itu ada 401.000 permintaan. Oke. 412.252 permintaan. Dan ini akan kami pertahankan sampai dengan 19 Juni, agar nantinya terkait dengan cek Dukcapil ini tidak memenuhi kendala. Dan ini memang dari informasi ini, dari 412.000 sekian-sekian ditemukan 401, dan masih ada 11.000 yang tidak ditemukan. Ini menjadi PR juga, karena ini hal-hal yang terkait dengan kependudukan. Ini kami juga nanti mohon dari teman Dukcapil men-standby-kan teman-teman Dukcapil Kabupaten Kota untuk bisa meng-hire ini. Ada potensi sekitar 11.000 CPD yang nanti mungkin akan menghubungi
Dinas Dukcapil. Kemudian terkait dengan hal yang terjadi pada hari ini tadi, banyak sekali yang kami catat. Satu sisi memang dari kami mungkin belum maksimal, dan kemarin kita juga sudah berupaya untuk mengumpulkan Bapak Ibu di hari Minggu jam 1 ya kemarin, jam 1 sampai dengan sore, dan ada perubahan yang perlu kami tegaskan saat ini. Jadi bagian dari evaluasi, dan untuk kelanjutan besok kita sudah berubah pola, dan ini memang dinamis karena segala sesuatunya kita persiapkan dan kita tata betul. Untuk terkait dengan keterangan kemarin bahwa posisi Dapodik itu nanti harus update ke satuan asal, ini dengan berbagai pertimbangan dan sudah kita putuskan nanti untuk verifikasi, editing, perubahan, baik semuanya, baik itu nilai, piagam, maupun konstruksi yang ada di Dapodik, termasuk titik ordinat yang mungkin belum sesuai, ini semuanya nanti dengan hormat, dan kami mohon kerjasama seluruh SMA, SMK negeri dan SMK negeri Jawa Tengah untuk melayani calon peserta didik. Jadi untuk proses di Satuan Pendidikan Asal, SMP dan MTS itu selesai di tanggal 9 Juni kemarin. Dan saat ini 14-19 ini beralih kepada kita, kewenangan, karena kita yang menyelenggarakan. Kepala SMA, SMK Jawa Tengah, nanti di bawah koordinasi Bapak Ibu Cabang Dinas, mohon untuk layanan terkait dengan verifikasi ini, baik ada perubahan, kemudian revisi, kemudian yang belum ada ISN-nya, dan sebagainya, ini semuanya selesai atau akan dilayani di satuan pendidikan yang terdekat atau tujuan dari siswa tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk mempersiapkan sejak sekarang atau tadi pagi. Hari ini tadi belum bisa mengakses untuk perubahan, dan kita mulai besok pagi ini komponen untuk revisi perubahan di dalam data calon peserta didik akan kita buka, dan nanti melalui operator masing-masing sekolah, melalui akun yang sudah disampaikan, itu nanti ada fasilitas untuk mengubah. Dan ini kami berharap segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik di SMA maupun SMK negeri. Kemudian perlu Bapak Ibu antisipasi pada saat ada kedatangan siswa, ini dengan antrian, dengan prokes dan sebagainya. Kita tidak tahu hasil dari inputting validasi yang selama kita persiapkan sejak April tanggal 28 sampai 9 Juni kemarin, itu datanya teruji hari ini, teruji mulai hari ini tadi. Bagaimana akhirnya satuan pendidikan menginput nilai, menginput piagam, kemudian menitik ordinat, ini endingnya adalah hari ini sampai 19. Manakala calon peserta didik belum termasuk, ada revisi dan sebagainya, kewajiban kita di SMA, SMK negeri untuk bisa memfasilitasi peserta didik. Oke, kemudian Bapak Ibu, selain antrian, ruangan juga harus dipersiapkan. Yang kemarin skema kita online, memang ini yang datanya clear, tidak ada masalah, ini selesai, bisa online secara mandiri. Namun demikian dari pantauan kami, hampir di seluruh satuan pendidikan, hari ini tadi ada potensi siswa berkonsultasi dan sebagainya. Dan seperti yang kemarin kami sampaikan, sekolah untuk
satuan pendidikan untuk menyiapkan antisipasi ruang tunggu, ruang layanan, pengaduan, antrian dan sebagainya. Dan mudah-mudahan sehari tadi Bapak Ibu punya pengalaman dan bisa melakukan perbaikan. Oke. Ini nanti juga kami sampaikan ke pengembang juga terkait dengan adanya keluhan dari masyarakat yang nanti juga bisa disampaikan secara detail kalau misalnya nanti sudah ada catatan-catatan. Bagaimana cara melakukan riset akun untuk calon peserta didik yang sudah menerima token namun akan melakukan perubahan. Jadi ini ada mekanisme yang di luar sebelum mendaftar tapi dia sudah dapat token tapi merasa ada kesalahan. Nah ini nanti apakah masih dimungkinkan dan sebagainya. Kalaupun tidak nanti pengembang kami minta untuk bisa memfasilitasi ini. Bisa saja anak ini tidak sengaja atau yang lain. Tapi mudah-mudahan ini ada solusi nantinya. Kemudian untuk afirmasi ini juga beberapa pertanyaan yang coba kami tampung, yaitu afirmasi yang dari KIP. Ini yang mungkin nanti juga akan kita diskusikan. Yang sementara ini sesuai juknis adalah DTKS yang bersumber dari Dinsos, yang itu juga kita ambil secara integrasi data dari Kemensos. Namun demikian di dalam afirmasi kemiskinan itu ada KIP yang kita fasilitasi dengan undah data. Nah ini nanti mohon nanti juga bisa ditambahkan oleh pengembang bagaimana KIP yang lain yang mungkin tidak ada kartunya dan sebagainya. Kemudian tanggal 15/24. Nah. Jadi tadi sudah saya matur, ini antisipasi 15 sampai 19. Oke, terkait dengan protokol kesehatan, silahkan nanti dengan tim yang ada di satuan pendidikan untuk mengatur sebaik mungkin. Dan untuk selesainya pelayanan sesuai dengan yang sudah kita alami, kami juga di dinas, di cabang dinas, kita selesainya sampai jam kantor. Monggo nanti diatur kalau misalnya pelayanan itu 10 orang itu butuh setengah jam atau 20 menit, berarti bisa saja antrian diestimasi oleh Bapak Ibu. Karena nanti layanan juga akan selesai di minimal jam kantor. Lanjut. Bagaimana dengan perubahan data, perbaikan data, perubahan penyesuaian dilakukan oleh petugas SMA negeri. Dan ini saat ini tadi memang disampaikan secara viral juga melalui edaran kepada Bapak Ibu dan Kepala Dinas Kabupaten Kota, yang sebenarnya ini sebagai satu upaya untuk saling membackup dan edukasi, cross check. Harapan kami apabila inputting tanggal 28 sampai 9 Juni kemarin dari teman-teman satuan pendidikan asal SMP maupun MTS ada kesalahan data. Ini harapan kami ada klarifikasi dari SMP asal. Dan ini sudah kami tuangkan juga di dalam surat dan juga disampaikan kepada cabang dinas dan beberapa kepala SMA, SMK. Namun demikian, dengan adanya masukan-masukan, kritikan, dinamika yang terjadi di lapangan, dan untuk menjaga kondusivitas dan kemudahan siswa agar dia lebih efektif dan efisien, ini juga nawaitu kita adalah melayani masyarakat. Untuk pengantar ini bisa ditiadakan.
tidak perlu memakai pengantar dari SMP atau MTS asal. Namun demikian, nanti semuanya didukung dengan dokumen-dokumen yang ada. Kalau salahnya nilai rapot, berarti ya rapotnya dibawa yang asli. Gitu. Kemudian kalau dia belum punya surat keterangan yang 4 mapel ya itu otomatis karena itu menjadi syarat nantinya. Tapi kalau sudah punya surat keterangan 4 mapel tadi, namun si satuan pendidikan asal itu salah menginput, yaitu nanti ditunjukkan dari rapotnya. Kemudian piagam itu juga membawa piagamnya yang asli. Harapan kami dengan pola-pola ini juga nanti memberikan kemudahan agar CPD tidak diombang-ambingkan. Diinput di sekolah, ya ini kalau memang ini salah dan harus diperbaiki, yes, kita fasilitasi dan nanti menunjukkan kakak asli di mana alamatnya, kan itu. Itu yang perlu kami sampaikan sore ini agar besok ini dapat dijalankan oleh seluruh Bapak Ibu di SMA negeri maupun SMK negeri. Karena untuk dituju oleh calon peserta didik ini merupakan inisiasi dari calon peserta didik menuju kemana. Jadi pilihannya hanya sekolah terdekat dan atau sekolah tujuan. Dan ini mekanisme yang mungkin dapat dilakukan Bapak Ibu adalah dengan pola antrian agar tidak menjadi kerumunan dan bisa terbagi di sekolah di wilayah tersebut. Kemudian ini memang kami informasikan bahwa di 13 cabang dinas ini sudah ditugaskan tim dari pengembang untuk mendampingi terkait dengan koordinasi, konsultasi, ataupun permasalahan-permasalahan di dalam sistem aplikasi PPDB ini. Dan kami berharap mohon bantuan dari Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas untuk bisa mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan segala sesuatu terkait dengan sistem ini, manakala teman-teman satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK, mengalami kendala. Dan nanti secara berjenjang, pada saat tidak ada penyelesaian di satuan cabang dinas, berjenjang satuan pendidikan, nanti cabang dinas ke dinas induk. Ini kami tempatkan di masing-masing cabang dinas agar segala sesuatunya bisa diselesaikan di cabang dinas. Namun demikian apabila sampai cabang dinas tidak dapat terselesaikan, itu silahkan nanti secara berjenjang cabang dinas bisa berkoordinasi dengan kami di dinas induk. Dan semuanya ini untuk menjaga agar layanan masyarakat ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dan semua di wilayah berjalan dengan kondusif. Kemudian Bapak Ibu, kami mohon nanti semua satuan pendidikan agar ini juga nanti menjadi bahan evaluasi kita bersama, apapun ataupun siapa yang ada layanan pengaduan dan sebagainya untuk bisa direkap. Dan nanti kami juga mohon dari cabang dinas untuk bisa melakukan rekapitulasi ini dan mudah-mudahan nanti aduan-aduan kaji di tingkat dinas. Dan ini juga berjenjang dari satuan pendidikan, cabang dinas, dan nanti muaranya di dinas pendidikan. Kemudian perlu kami tegaskan Bapak Ibu, tadi di jam-jam awal antara jam 9 dan 10 ini kami juga satuan pendidikan yang menolak adanya
siswa yang mau konsultasi atau yang lain. Bapak Ibu, tadi sesuai dengan dawuh ataupun instruksi dari Pak PLT Kepala Dinas, kita melayani khususnya calon peserta didik yang akan mendaftar atau melanjutkan di jenjang menengah ini, apapun kondisinya untuk bisa kita terima, dan apabila nanti di dalam satuan pendidikan ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, nanti secara berjenjang untuk bisa dikoordinasikan. Lanjut. Ini ada form-form yang kemarin juga sudah kami sampaikan terkait dengan layanan. Kalau mau diberlakukan atau diterapkan di satuan pendidikan, kami sangat harapkan untuk bisa direkap hal-hal yang menjadi aduan di masyarakat. Kemudian lanjut, nanti secara agregat laporan untuk bisa disampaikan secara berjenjang ke cabang dinas dan cabang dinas ke dinas induk. Oke. Itu Bapak Ibu yang bisa kami evaluasi hari ini, dan nanti juga kemungkinan ada hal-hal lain yang belum bisa kami sampaikan, nanti bisa berkembang di dialog. Dan ini juga di ruangan ini ada dari Dukcapil dan juga dari tim pengembang Telkom. Nanti apabila ada hal yang perlu diberikan penjelasan juga akan kami mintakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin. Bapak Ibu, ada dua hal yang krusial di sini. Yang pertama, satuan pendidikan diminta tidak menolak layanan dari masyarakat. Maka meskipun ini online, jika ada masyarakat yang datang, tadi saya lihat ada dari luar kota yang konsultasi tetap dilayani dan jangan dilempar. Karena masyarakat sangat membutuhkan kita. Yang kedua, aduan. Teman-teman dari satuan pendidikan, kita mohonkan membuat form aduan, ditulis masalahnya apa, solusi yang diberikan apa, dan setiap hari selama beberapa hari ini kita akan melakukan evaluasi harian. Mengapa harus dilakukan evaluasi harian? Supaya sebetulnya tren masalah di masing-masing sekolah, di cabang dinas maupun di induk secara keseluruhan itu bertumbuh pada apa. Nah, ini akan kita lihat, mudah-mudahan tren masalah pada tahap kedua di verifikasi dan token ini kita bisa antisipasi nanti di tahap ketiga pendaftaran. Ini tadi sudah kita lihat hari pertama, mungkin besok ada gelombang berikutnya, mudah-mudahan bisa kita antisipasi. Untuk memperjelas dari permasalahan di lapangan yang krusial, kami silahkan kalau ada pertanyaan, nanti ada tim nanti akan kita bawa ke rapat evaluasi di malam nanti. Silakan Pak Wawan. Izin, ini kami buka untuk yang raise hand, sudah raise hand. Mohon yang sudah raise hand videonya juga diaktifkan, nggih. Yang sudah raise buka. Yang sudah buka video SMA Negeri 3 Seragen. Halo, masuk silakan. Pun, ehone kata sangat, Pak. Matur suwun. Terima kasih atas kesempatannya. Hal yang ingin kami sampaikan terkait DPDW pada hari ini. Tentunya banyak yang untuk ini
masuk mendaftar. Jadi dari Papua itu SMP-nya, ketika mencoba untuk mendaftar itu sistem provinsi, ketika dipilih luar provinsi, ketika dilanjutkan tidak bisa, tertolak oleh sistem bahwa silahkan pilih sekolah dalam provinsi. Nah, itu bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Kemudian ada data kelurahan yang tidak terdaftar pada data IPDB. Kecamatannya mana, Pak? Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Kelurahannya juga Jenawi. Nah itu mohon klarifikasinya untuk token verifikasi yang emailnya itu bisa masuknya berapa jam dan siswa harus menunggu untuk bisa aktif. Klarifikasi untuk perubahan siswa, ketika nanti kita dari SMA itu merubah data siswa, itu otomatis berdasarkan data siswa pencariannya di web operator. Nah, berarti siswa tersebut harus aku dapat nomor peserta baru kita revisi. Apakah seperti itu? Jadi kalau salah tetap dilakukan ajuan dulu. Setelah ajuan dapat nomor peserta, baru nomor peserta kita revisi. Karena seperti untuk rekap layanan yang kita kirimkan ke cabang dinas, modelnya bagaimana? Kalau yang tatap muka sudah kita lalui, sudah ada beberapa yang ke sini. Sedangkan untuk layanan informasi by phone, telepon, enam siswa SMP, calon peserta didik SMP isinya 936 dan pertanyaan semua kita jawab di situ. Itu apakah perlu kita laporkan juga ke cabang dinas? Apakah perlu nomor teleponnya berapa dan sebagainya? Matur suwun, mungkin itu saja sementara. Oke, terima kasih ya SMA 3 Sragen. Yang berikutnya. Berikutnya dari SMA Negeri 1 Karangawen. Monggo unmute. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. IG Pak, kopi bisa kami dengarkan dari sini. Berapa pertanyaan Pak? Tadi di pendaftaran token itu ada anak yang tidak anak nakes COVID, tapi di datanya itu anak nakes COVID kan gitu. Ada beberapa hal yang banyak sekali yang kita temukan. Salah satunya itu keduanya untuk merubah koordinat harus masuk kemana? Agak kebingungan untuk merubahnya. Rubah apa Pak? Rubah apa Pak? Yang kedua? Titik koordinat. Ya hampir semuanya Pak. Yang sama akreditasi tadi ada tidak muncul Bapak. Akreditasi tidak muncul. Terus apa nih? Mungkin itu dulu Pak. Ada yang terus yang untuk merubahnya bagaimana karena memang bukan anak nakes COVID. Begitu. Terima kasih Pak. Cukup Pak? Sampun. Oke, matur nuwun. Berikutnya Pak Wawan.
Dulu pripun Pak? Mungkin Satu lagi. satu lagi. MKN 1 Kedung, monggo unmute. Kedung. SMKN 1 Kedung. Kabupaten Respon kami tutup dulu. dua dulu deh. Pak Damas masih mengikuti Pak Damas? Ya, aplikasi. Tapi sebelumnya saya minta dari Dukcapil yang hadir terkait dengan Kelurahan Kecamatan Jenawi, Pak. Saya mohon konfirmasinya, Pak. Kolis. Pak Injih, Nah, sudah niku, tampil monggo, di monggo. layar itu. Itu. Pak Koles sudah tampil Ada. di layar. Iya. Jenawi, betul tidak? Monggo. Mute. Suaranya. Unmute. Monggo mulai ya, Pak. Monggo Dukcapil posisi co-host. Masih di Dukcapil posisi co-host, monggo di unmute. Desa mana tadi? Jenawi. Jenawi. Desa Jenawi, Kecamatan Jenawi, Pak. Kabupaten Karanganyar. 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 Nanti kami cek. Biasanya tapi yang nggak masuk itu bisa kemarin. Nah, karena kami di kami perlu dekat kakak dan sebagainya, saya itu di Jenawi itu, kalau di kami nggak ada, jadi sudah dulu sudah kemarin mungkin. Gitu. Termasuk yang teman-teman yang menghadapi ini juga jelas, terutama di Solo itu Joglo, Banjarsari Pak. Banjarsari, nggih. Jadi untuk pemekaran itu ada di Solo, ada di Surakarta, ada di Boyolali, kemudian yang penggabungan itu ada di Kota Pekalongan, gitu. Dari sisi Dukcapil semua sudah teman-teman, katanya di teman-teman Mas Damar nanti yang bisa menjelaskan apakah di tempat kami nanti kita cross-check ulang desanya mana, tapi coba kami cek ke Karanganyar, harusnya sudah ada, kalau nggak ada sudah ribut sejak kemarin, gitu Pak. Ini jawaban terkait dengan Jenawi bagaimana itu? Pak. Mohon klarifikasi untuk kelurahannya Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kota Karanganyar. Kabupaten Karanganyar apa Kota Karanganyar Pak? Sudah di WA ke saya JJ. Saya WA. Langsung dikomunikasikan ya di yang masalah itu sudah clear semua. Kalau ada Karanganyar, biasanya Karanganyar itu tidak ada, di Karanganyar itu tidak ada pemakaian
Jadi Pak dari SMA 3 Sragen ya, SMA 3 Sragen, tadi terkait dengan Jenawi Karanganyar, sebenarnya tidak ada tambahan pemekaran, maka sebenarnya kode-kode wilayahnya tetap ya. Coba cek ulang nanti kontak dengan kita Pak. Chat Pak, kirim linknya Pak. Saya dibantu kirim linknya ke chat, coba nanti kita cek di data kami gimana gitu. Oh iya, sebentar saya cek di chat peserta didiknya dulu Pak. Ya di chat ya. Ya Pak, siap. Di chat Nanti ya, lewat chat. saya kirim lewat chat ini ya Pak ya. Ya lewat chat Pak ya. Sebelum chat saya buka, nun sewu Bapak, izin. Chat sebentar lagi kami buka, monggo dicoba dulu dari Sragen chat ke Dukcapil, bisa enggak? Kalau enggak, terpaksa kami membuka chat, nyun tulung yang lain tidak chat nyampah, tidak ada yang hadir dan sebagainya, enggak usah. Memang hanya untuk komunikasi antara panjenengan dengan pihak tertentu saja, tidak untuk chat general. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Wawan. Yang kedua, kami mintakan dari pengembang, satu mengenai yang tidak bisa mendaftar, kemudian waktu aktivasi berapa lama, dan bagaimana untuk merubah data siswa. 3 hal, Pak Dama silakan. Baik. Terima kasih Pak Hari dan juga rekan-rekan dari Dinas Pendidikan. Beberapa hal tadi sudah kami catat. Di sini juga ada teman-teman kami dari perwakilan untuk EOS yang ada di Capdin. Yang pertama tadi ada pertanyaan bagaimana jika data ingin diperbaiki tapi sudah mendapatkan token, kemudian juga ada siswa KIP yang belum ada pada database, tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian siswa luar provinsi ada case tidak bisa pengajuan akun karena harus memilih sekolahnya di sekolahnya luar provinsi. Kemudian juga terkait email verifikasi untuk mendapatkan token ya. Kemudian juga data siswa, perbaikan data siswa, tadi ada beberapa data, salah satunya adalah titik koordinat, kemudian yang terakhir data nakes, di mana siswa dalam tanda petik mendapat salah pelabelan gitu ya. Oke, yang pertama untuk siswa luar provinsi, ini case sepertinya, karena tadi kita coba untuk data luar provinsi, beberapa sudah bisa pengajuan. Nah nanti untuk ini ada di Sragen, Capdin berapa ya Bapak yang Sragen ini? 7 ya? Mas Rizky nanti bisa langsung tolong dibantu untuk yang luar provinsi karena ini bentuknya mungkin case karena saya coba barusan bisa saya punya data contoh luar provinsi itu bisa yang jelas provinsinya kota kabupaten kemudian jenis lulusan tahun lulusnya 2021 nah domisilinya yang ditanyakan adalah domisili dia saat ini apakah di dalam Provinsi Jawa Tengah atau menggunakan acuan luar provinsi. Kalau dia luar provinsi, artinya nanti harus melengkapi surat keterangan pindah atau surat keterangan domisilinya yang sekarang. Itu poin-poinnya nanti karena ini step by step, nanti silakan ke Mas Rizky. Ya Mas Rizky nanti tolong kontak dari teman di SMA 3 Sragen. Kemudian untuk perbaikan siswa dulu. Saya bahas dulu untuk perbaikan siswa. Nah, ini sedang dibuka opsi untuk bisa perbaikan, tapi memang karena ini kami juga baru update dinamikanya beberapa waktu sebelum kemarin kita mulai PPDB ini, sehingga kami mohon waktu untuk bisa kita lakukan di tanggal 15 besok. Nanti kita kabarin lagi, informasinya berjenjang dari Dinas Indo, kemudian Capdin. Kita sih optimis supaya besok sudah bisa kita buka opsi untuk perubahan ini. Nah sekali lagi untuk perubahan yang perlu istilahnya apa ya
kita jaga bersama. Login operator di sekolah itu ada beberapa level atau beberapa tingkat. Nah, yang perlu dipahami ada akun instansi, kemudian ada level admin, kemudian ada level operator. Nah, proses-proses ini berbeda kewenangannya. Nanti silahkan diatur sedemikian rupa di pihak sekolah, karena tadi ada beberapa hal yang juga masuk ke kami. Pak, ini kalau cuma hanya satu orang yang memverifikasi kami kesulitan. Jadi tinggal ditambah saja sebetulnya orangnya. Gitu. Level yang harus bisa untuk memverifikasi kan level admin. Silakan ditambah untuk user operator dengan level admin. Jangan malah menambah user operator dengan level yang ada di bawahnya. Karena kewenangannya berbeda. Yang memang tidak bisa ditambah adalah akun instansi karena itu akun pokoknya. Itu nggak bisa ditambah. Tapi level admin-admin itu bisa ditambah. Nah, inilah nanti level di operator admin ini yang bisa melakukan 1, perbaikan data, 2, verifikasi. Itu ya, untuk pertanyaan mengenai bagaimana siswa yang masih salah. Apapun, rapot, titik koordinat, kemudian juga apalagi ya, piagam dan sebagainya. Itu bisa diganti nanti di sekolah terdekat. Tidak hanya sekolah asal atau sekolah yang tidak hanya sekolah yang tujuan atau yang dipengini didaftar, tapi bisa sekolah mana saja. Kemudian untuk data nakes tadi, ini masih kita cross check karena data yang sudah kita masukkan itu data tanggal 11 Juni. Cuman memang datanya yang kami dapatkan itu kami tembaknya berdasarkan NISN. Nah, yang jadi masalah ketika data NISN yang didata, karena datanya dari Dinas Kesehatan, bisa jadi ada kesalahan ketik ya. Jadi kami mengambil dari data NISN, ditembak, namanya berbeda. Nah, inilah yang sedang kami coba cross-check dulu. Karena memang kemarin baru kita dapatkan di minggu-minggu terakhir. Terus, untuk siswa KIP yang belum masuk database, ini nanti juga ada opsi siswa tersebut dan memang sudah kita buka, sudah menjadi concern kami sebelum PPDB ini mulai, siswa KIP yang tidak masuk dalam database DTKS bisa dalam artian mendeklar dirinya adalah KIP, tapi harus mengunggah buktinya, kartu ataupun dokumen-dokumen lain yang bisa memvalidasi bahwa dirinya adalah siswa KIP. Mungkin itu dari kami. Nanti kami masih mengikuti untuk kewenangan-kewenangan update data, Pak. Nanti coba kita bahas lagi. Nah, terakhir kan tadi surat, akhirnya kita cancel ya Pak, nggak perlu ada surat dari sekolah asal. Nanti tinggal proses untuk pengupdatean data tersebut. Gitu. Baik, Mas Rizky sudah dikontak. Ada tambahan dari pengembang, Mas siapa? Mas Rizky. Ya, Mas Rizky silakan. Sudah dikontak dari Seman 3 Sragen belum? Ini soalnya mungkin case by case. Jadi lebih baik jangan ditampilkan, karena kan ada data-data pribadinya juga. Mas Rizky bisa unmute? Mas Rizky posisi sudah co-host, monggo. Oh iya. Nanti dilanjut saja kayaknya Mas Wawan dengan teman-teman dari Seman 3 Sragen. Injih, nanti ada kontak langsung ke sana. Semoga Aula. Oke. Mohon izin Pak PLT untuk menambahkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab tadi mungkin. Yang pertama dari SMA Negeri 1, SMA Negeri Sragen ya. Untuk rekap layanan nanti monggo nggih diatur oleh masing-masing kepala cabang dinas. Nanti untuk satuan pendidikan terkoordinasi di seluruh cabang dinas wilayah. Jadi monggo nanti diatur oleh cabang dinas untuk rekapitulasinya. Format seperti apa? Sewaktu-waktu pada saat kami ngecek ini sudah siap semua dan kami harapkan nanti juga ini menjadi bahan evaluasi kita. Kemudian
ajuan belum terisi, token belum masuk ke anak. Oke. Ngeten Bapak Ibu, nanti terkait dengan teknis aplikasi, ya tadi yang admin, terus operator dan sebagainya, kami mohon nanti Bapak Ibu Pak cabang dinas, di setiap cabang dinas itu ada tim EOS yang merupakan bagian dari pengembang yang dia nanti akan mengawal terkait dengan aplikasi. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan teknis tadi yang butuh percepatan nanti monggo difasilitasi oleh cabang dinas untuk ditemukan atau dikoordinasikan dengan personil EOS yang ditempatkan di cabang dinas untuk lebih efektif dan efisiennya. Kemudian dari Ngawen untuk anak-anak kes ini hari pertama ini bagian dari evaluasi kita. Nanti segera kita konsolidasi karena ini juga jumlahnya banyak. Tadi juga dari Telkom menyampaikan kemungkinan ada tembakan yang kurang pas, nanti coba kita sisir karena ribuan. Jadi ini sama-sama kita upayakan untuk mencari solusi. Kemudian untuk titik ordinat dan sebagainya hari ini belum bisa dilakukan. Jenengan klik bolak-balik ping 10, ping 20 gitu tetap boten saged wong karena belum ada fasilitasi untuk revisi kan. Nah, baru besok ini kita persiapkan untuk fasilitasi revisi yang nanti akan di approval ataupun dibuka atau bisa diakses melalui satuan pendidikan baik SMA maupun SMK di seluruh Jawa Tengah dengan akun operator sekolah. Besok mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Oke. Saya kira itu, jadi mohon nanti bisa dimaksimalkan tim EOS yang di cabang dinas untuk menyelesaikan termasuk hal teknisnya. Dan kami tegaskan kembali, seizin Pak Kadis, Pak Kadis, Nyun Sewu, karena kebijakan yang terkait dengan adanya pengantar dari satuan pendidikan ini akan menyulitkan seperti anak didik ini terombang-ambing, akhirnya seluruh perbaikan itu dihandle langsung di SMA, SMK terdekat atau tujuan dengan bukti yang dimiliki dari anak-anak tersebut. Dan peran dari atau keterlibatan SMP, Dinas Kabupaten Kota atau MTS itu selesai pada tanggal 9 Juni kemarin. Matur nuwun. Oke. Tadi penegasan ya, untuk SMA, SMK diminta melayani kebutuhan-kebutuhan untuk verifikasi, dasarnya integritas. Jadi kemarin kita sudah membicarakan mengenai bagaimana untuk verifikasi kita keterlibatan dari satuan pendidikan asal sampai tanggal 9. 14 sampai 19 mohon bantuannya kepala SMA SMK yang menjadi kewenangan kita, tolong memfasilitasi, membantu anak-anak kita, membantu orang tua yang kesulitan untuk dilayani. Karena kalau kita mengembalikan lagi ke MTS, ke SMP, menimbulkan resistensi di birokrasi dan tadi yang disampaikan seakan-akan mengumbang-ambingkan anak dan juga akan menimbulkan kerumunan. Maka kami mohonkan dengan sangat Bapak Ibu SMA SMK bagi calon peserta didik yang membutuhkan bantuan, verifikasi dan sebagainya, kita layani di jenjang SMA SMK saja. Dan silahkan mungkin ada satu sesi lagi yang lebih sifatnya teknis atau mungkin agak kebijakan gitu. Yang teknis, yang aplikasi nanti langsung dengan tim EOS di cabang dinas, maka kami mengharapkan di masing-masing cabang dinas share nomor petugas EOS-nya, nomor handphone petugas EOS-nya untuk dimasukkan ke grup di masing-masing cabang, sehingga jika kepala sekolah
guru maupun panitia di masing-masing sekolah ingin berkonsultasi dengan tim EOS di kabupaten kota, di cabang dinas, bisa langsung diselesaikan di wilayah masing-masing. Silakan Pak Awan, mungkin ada 2 lagi pertanyaan yang lebih teknis. Semoga Bapak Ibu yang sudah raise hand, siapkan pertanyaannya yang perlu disampaikan di sini. Sekali lagi, yang teknis jelimet mengenai pernak-pernik aplikasi disampaikan ke EOS. Sekali lagi, siapkan pertanyaan yang membutuhkan keputusan kebijakan dari pimpinan. Kami panggil yang berikutnya yaitu dari SMA 1 Kersana. Monggo unmute. Ya, sambil itu tolong yang Seman Sragen tadi belum ngasih nomor kontak. Seman 3 Sragen. SMA N3 Sragen. Ya, sudah saya chat juga tapi belum dibales nih. Sama, belum respon. Monggo, ini nanti Kersana dulu, monggo, Kersana. Silakan. Mohon izin Wawan. Kopi, monggo. Nggih, matur nuwun. Selamat sore Bapak-bapak. Ini kami dari SMA 1 Kersana ingin menanyakan beberapa kasus masalah di kami, terutama di perbatasan. Karena sekolah kami kebetulan daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tadi untuk pertanyaannya sekolah luar provinsi alhamdulillah sudah terjawab, tapi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya itu di kami banyak sekali calon peserta didik yang tanggal lahir di Pusdatinnya atau dari Dapodik SMP-nya dengan tanggal lahir di kartu keluarga itu beda. Akhirnya kita berkali-kali mencoba untuk input sesuai dengan KK, ternyata ada notif untuk diinput sesuai dengan SKL atau surat keterangan lulus yang dari SMP. Kita input sesuai dengan keterangan lulus di SMP, ternyata minta sesuai dengan tanggal lahir yang di KK yang dari Dukcapil. Itu mohon gimana untuk solusinya dan seperti apa, karena kita nggak bisa, ya tadi benar kalau kita minta perbaikan ke pihak SMP mungkin akan menimbulkan sesuatu yang kurang enak juga untuk kami di lapangan. Ya. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Monggo, ini masalah di perbatasan ya. Satu lagi ada Pak? Sekedar Bapak, kami cek dulu. Kemudian dari Pak Hartanta, SMA Negeri Jumapolo. Monggo unmute. Pak Hartanta, Jumapolo. Monggo unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ini dari SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, Bapak. Kaitannya dengan kami menerima ini tadi kurang lebih jam 3, ada orang tua datang karena tadi pagi anaknya itu mendaftarkan ditolak oleh sistem. Nah, permasalahannya itu di NISN, Pak. Di NISN itu namanya tertulis Ririn Mulyani Ningsih. Di NISN itu namanya Ririn Mulyani Ningsih. Kemudian di ijazah SD, SMP, dan ini surat keterangan lulus ini namanya Ririn Mulyaningsih. Ririn Mulyaningsih. Kemudian tidak sesuai KK karena KK-nya itu namanya jauh banget Pak, Yani Mulyani. Orangnya sama menurut pengakuan. Nah, terus lah bapakmu siapa, ibumu siapa, itu apakah yang ada di KK ini? Benar Pak, ada tetapi yang di bawah nama bapak kandungnya itu Mulyadi, ibunya Mae, tetapi dua-duanya sudah tidak ada Pak. Ikut bapak angkat dan ibu angkat dan nama yang didaftarkan di waktu SD di NISN itu juga tidak tahu. Nah ini solusinya bagaimana? Saya tanya, aktemu mana? Akte kelahiran baru dalam proses Pak, katanya jadi besok tanggal 17. Padahal kalau akte jadi untuk memperbaiki KK nanti juga ada proses lagi sesuai dengan nama di ijazah Ririn Mulyaningsih. Nah kalau nanti KK akte dan ijazah jadi Ririn Mulyaningsih itu pun juga masih berbeda dengan di NISN Pak.
Triwin Mulyani Ningsih. Nah, ini bagaimana solusi yang harus kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ternyata di lapangan masalahnya ruwet ya Pak ya. Karena perbedaan data. Nah, jadi kita sekarang baru tahu ternyata di masyarakat itu antara KK, antara ijazah, antara akta lahir itu beda semua. Gitu. Jadi bapaknya nggak ada, di mana dicari sudah nggak ketemu lah. Ini kasus ya Pak ya. Maka ini yang pertama tentang yang SMA Kersana di perbatasan ini kan sudah ada ya untuk yang luar kota. Yang luar kota ada tata cara sendiri, yang luar provinsi dan yang dalam provinsi. Ini nanti minta Pak Damas menjelaskan bagaimana untuk pengisian ini. Dan yang kedua terkait dengan kasus-kasus ini. Silakan sebelum nanti di aspek teknisnya Pak Damas Telkom mungkin bisa memberi penjelasan. Yap. Oke, Pak Ari. Ini levelnya teknis ya untuk panduan. Jadi saya lempar ke Mas Ahmad. Ini ada tim kami yang memang mendevelop aplikasi ini. Silakan Mas Ahmad. Jadi ini masih sama nih, temanya adalah yang luar provinsi. Nanti coba bisa disimulasikan. Monggo Mas Ahmad. Luar provinsi Pak berarti Bang. Yang dalam provinsi oke apa itu berarti Pak? Mas Ahmad masih di mute? Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membantu menjawab terkait masalah yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait tanggal lahir berbeda ya, antara Pusdatin dan juga Dukcapil. Nah ini apa ya, case yang susah tapi terjadi juga di lapangan. Di PPDB ini, di proses PPDB ini kita memanfaatkan dua aliran data. Yang pertama adalah data Pusdatin dan juga data Dukcapil, yang mana kedua data ini adalah data yang dianggap valid di kedua instansi tersebut. Nah, dari dua data ini kemudian kita compare untuk mendapatkan data yang lebih valid lagi untuk dilakukan proses PPDB online. Nah, makanya di saat pendaftaran kita meminta calon peserta didik untuk menginputkan NISN dan juga tanggal lahir. Nah, di sini tanggal lahir berfungsi untuk proses verifikasi data. Apakah data yang dimasukkan, ya, NISN kemudian diverify dengan tanggal lahir itu sudah sesuai dengan data Pusdatin, begitu juga dengan data Dukcapil yang kita meminta memasukkan NIK dan diverify dengan tanggal lahir itu sudah sesuai dengan tanggal lahir di Dukcapil, seperti itu. Nah, kondisi seperti ini apabila data tersebut lurus, ya, lurus antara Dukcapil dan juga Pusdatin, maka data yang diinputkan antara tanggal lahir itu pasti sama. Nah, berbeda kasus, ya, untuk case-case tertentu yang mana data antara di Pusdatin dengan data yang ada di Dukcapil itu berbeda. Nah, mungkin solusinya buat yang pertanyaan pertama tadi, untuk tanggal lahir yang di Dukcapil, yang di Pusdatin bisa diisi sesuai dengan SKL ataupun yang ada di NISN itu tanggal lahirnya berapa. Kemudian untuk yang di Dukcapil, tanggal lahirnya diisi sesuai dengan tanggal lahir yang ada di KK. Karena kita di sini mengambil data yang terpusat dari dua instansi yang berbeda. Kemudian kita compare di sini untuk mendapatkan data yang lebih valid lagi dan bisa digunakan dalam proses PPDB online itu. Nah, tidak lupa juga dengan adanya compare data ini dan verifikasi data, tujuannya adalah untuk proses auto approve saat proses pengajuan akun nantinya. Nah, nyambung juga dengan pengajuan akun tadi yang di pertanyaan sebelumnya, ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk siswa itu mendapatkan token aktivasi? Sebenarnya di sini ada dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme auto approve untuk siswa-siswa yang ada di dalam database, kemudian bisa memasukkan tanggal lahirnya dengan sesuai dan tercatat di Pusdatin maupun di Dukcapil, maka siswa yang seperti ini akan langsung diverifikasi oleh sistem.
Ya, istilahnya adalah auto approve seperti itu. Berbeda dengan siswa ya yang mungkin datanya belum valid atau belum ada, misal siswa dari luar, kemudian nilai rapotnya yang belum lengkap, nilai prestasi yang belum lengkap. Nah, ini by system sudah kita setting bahwa mereka harus datang ke sekolah, mereka harus mengisi datanya terlebih dahulu, ya, data diri, kemudian unggah berkas, kemudian nilainya diisi semua. Kemudian setelah itu siswa tersebut harus datang ke sekolah untuk dilakukan verifikasi secara manual. Nah, ini karena kita tidak mempunyai data siswa tersebut, maka harus dilakukan verifikasi secara manual. Nah, berapa lama untuk siswa ini mendapatkan akun tersebut atau token aktivasi? Ya, tergantung dengan proses verifikasi yang dilakukan secara offline di sekolah masing-masing, di sekolah tujuan masing-masing. Ada yang cepat, ada juga yang kalau antriannya lama juga akan semakin lama juga, mungkin bisa besok ataupun kapan. Nah, itu. Nah, kemudian saya informasikan Bapak di sini secara data yang sudah masuk ke dalam sistem kami per hari ini, per sore ini ada 71.920 ajuan akun yang sudah diverifikasi. Ya, baik itu auto approve oleh sistem langsung maupun yang sudah diverifikasi manual oleh operator sekolah, operator maupun admin sekolah. Nah, kemudian yang belum sampai saat ini ada 2.293 ajuan yang belum diverifikasi. Nah, yang belum ini kita pastikan sifatnya adalah ajuan yang harus diverifikasi secara manual. Itu yang sekarang masih sifatnya masih menunggu proses verifikasi offline oleh operator maupun admin sekolah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini lebih ribet lagi ternyata untuk siswa atas nama Ririn Mulyaningsih, kemudian Ririn Mulyani Ningsih, kemudian di KK beda lagi lebih jauh. Nah ini kita susah juga Pak, karena kita basicnya adalah mengambil data dari instansi baik Dukcapil maupun Pusdatin. Nah, yang mana ini kita harapkan datanya adalah satu sama antara di Dukcapil maupun di Pusdatin. Nah, kalau ada case-case seperti ini kita juga bingung untuk mensolusikan, karena baik di data Pusdatin datanya berbeda, di data KK datanya berbeda, di akte juga belum diproses. Nah, itu seperti apa? Nah, mungkin solusi yang lebih baik atau yang paling baik adalah diupdate datanya supaya data tersebut bisa menjadi satu, baik di data Pusdatin maupun di data Dukcapilnya. Itu, Pak. Sudah, Pak? Ya. Cukup. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ada tambahan Pak Syamsuddin tadi, yang mana yang kedua yang tadi agak bingung ini. Yang Ririn nanti ya. Pak Ahmad yo bingung nih. Ngeten mawon. Niku toh yang Dukcapil niku dibenerne Pak nggih. Dukcapil dibenerne. NISN-nya itu yang bener yang mana? Janjane niku sing leres pundi to Pak mangko tanglet. Janjane bocah niku jenenge sing bener niku sing pundi kan. Kalau ini masih 3 hari ini masih memungkinkan. Dukcapil direvisi bisa. Pusdatin nanti Pusdatin harusnya kan antara SD SMP ini linear ini kan. Linear namanya. Ini yang nanti tak kembalikan ke Pak Kasek tadi, nanti komunikasi dengan saya Pak nggih. Agar nanti biar jelas. Pun nanti kita coba forensikan untuk tindak lanjutnya. Matur mawon yen Pak Kadis. Ya. Baik, terima kasih. Jadi nanti yang tidak bisa diselesaikan secara virtual, tolong diselesaikan secara adat. Ya, tapi ini tadi diskusi-diskusi kita untuk semuanya ya. Jadi dalam kasus ini seperti ini, maka jika ada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan di dalam skema aplikasi, tolong tetap dilayani, diselesaikan secara komunikasi manual. Ya, Bapak Ibu ke cabang dinas, kalau cabang dinas belum selesai ke induk, gitu. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang sangat krusial yang belum memperoleh pandangan atau sudah tidak ada?
kami minta kepala cabang dinas juga melakukan evaluasi di wilayahnya masing-masing. Yang kalau memang ditemukan masalah krusial hari ini dan akan berdampak terhadap layanan besok pagi, tolong dapat dikomunikasikan dengan kita ya Pak ya. Baik lewat virtual ini atau lewat WA dengan kita, kalau nanti misalnya ada kebijakan yang harus diambil, yang harus diubah. Seperti tadi malam misalnya kebijakan mengenai data sudah diputusi. Lalu kebijakan mengenai apakah harus kembali ke satuan pendidikan diputusi, tidak usah. Nah, ya, dan hari ini sudah kita laksanakan. Jadi tadi malam keputusan ini diputuskan jam 10 malam tadi malam. Nah ini hari ini kalau ada yang mengganjal di hari pertama, nanti jam 8 kita masih rapat lagi internal, sehingga jika ada yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, baik di Pusdatin, baik di pengembang, baik di Dukcapil maupun debat kita, segera disampaikan sehingga kita bisa bahas untuk eksekusi nanti malam dan dipakai untuk besok pagi. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Buka termin lagi atau cukup Bapak? Jadi cukup disimpulkan di sini ada masukan krusial disampaikan ke Cabdin, oleh Cabdin nanti dibawa pada pertemuan nanti malam, begitu Bapak? Ya. Tambahan Pak Jam mungkin. Silakan. Kami hanya nambahkan tadi yang sempat disampaikan Pak Damas untuk teman-teman di satuan pendidikan yang sudah memecah untuk layanan. Jadi nanti kalau misalnya penjelasan saya dari teman-teman Telkom ada yang perlu dikoreksi silakan. Siapa? Jadi untuk memecah layanan khususnya di komputer-komputer verifikasi itu nanti admin sekolah bisa ditambahkan dari admin institusi yang dibagikan. Kemudian jumlahnya bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan sekolah. Kemudian selain itu satu akun bisa dibuka dari beberapa perangkat. Karena sudah multi device. Saya kira itu karena ada beberapa pertanyaan sing ngoreksi kursi jitok. Nah ini sudah dimodifikasi ataupun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah karena juga layanan banyak. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira begitu. Dari Telkom saya ngomong gini sudah benar nggih? Betul Pak, betul. Memang waktu BIMTEK juga sudah kita sampaikan itu. Pun boten enten pertanyaan melih sing kaitan dengan bagi tugasnya. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Saya simpulkan ya. Karena ini sudah sore, kita segera bekerja yang lain. Ada 9 poin yang akan kita hasilkan dari koordinasi hari ini. Yang pertama, sekolah satuan pendidikan harus melayani calon peserta didik dengan baik dan tidak ada alasan untuk menolak pelayanan. Setuju ya? Jadi kalau Bapak Ibu belum memahami sekalipun, bukan berarti kemudian ditolak, tetapi cari informasi supaya bisa melayani. Ini titik pentingnya. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi dengan EOS di cabang dinas. Bapak Ibu di masing-masing satuan pendidikan harus punya nomor kontak EOS di cabang dinas. Bapak Ibu kepala cabang dinas di-share itu nomor EOS termasuk nomornya Cabdin supaya sekolah tidak kebingungan ketika menghadapi masalah-masalah yang unpredictable, yang tidak terprediksi, yang kasus-kasus kecil. Karena kalau kasus kecil di masing-masing lokasi itu beda-beda. Yang ketiga, kita sepakat hari ini melakukan evaluasi harian. Evaluasi harian di tingkat sekolah, di tingkat Cabdin, dan di tingkat induk. Nanti kami secara berkala juga akan melaporkan kepada Pak Gubernur jika ada hal-hal yang sangat krusial.
evaluasi harian ini dipergunakan untuk mengatasi masalah-masalah hari ini dan untuk mengantisipasi masalah-masalah untuk besok pagi. Yang keempat, kita menerapkan kebijakan normatif tetapi memiliki fleksibilitas. Jadi, meskipun kita normatif sesuai dengan regulasi, tetapi dalam hal-hal yang teknis, kita juga memiliki fleksibilitas. Misalnya tadi ada hal-hal yang sulit diatasi melalui sistem, maka harus diselesaikan melalui cara-cara di luar sistem. Maka tadi disampaikan konsultasi orang tua yang di luring harus tetap memenuhi protokol kesehatan dan harus dipantau, tidak kerumunan. Ya. Kemudian yang kelima, kepala cabang dinas diminta untuk memantau setiap sekolah di wilayahnya. Jadi baik progres maupun kendala. Maka Bapak Ibu tentu ada grup di masing-masing cabang dinas, misalnya di cabang 8, SMA di Purworejo ada berapa, SMA berapa, yang di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Temanggung. Jadi misalnya ada 12 sekolah, itu harus dicek satu persatu apakah ada kendala di masing-masing itu. Buatlah checklist. Kemudian kepala sekolah dimohon memantau perkembangan progres maupun kendala yang ada di unit layanan tiap sekolahnya. Kita tidak mengharapkan kepala sekolah ditanya, ternyata tidak tahu, sudah saya serahkan panitia Pak. Saya juga sudah serahkan panitia, kami punya panitia banyak di sini, tetapi kami setiap hari memantau, mendampingi, dan tahu persis masalahnya. Jam 8 pagi tadi, begitu kita datang, baru mau tanda tangan, sudah ditelepon. Pak Ari, ini habis kuotanya. Wah, padahal tadi malam kita sudah matur, ternyata kan ya hari Senin ya. Hari Senin kan ya Jakarta juga baru datang. Tapi ternyata bisa diselesaikan. Terima kasih kepada Pak Kadis Dukcapil beserta jajaran yang sangat cepat bergeraknya sehingga hari ini dibuka 1 juta dan kita tidak ada masalah. Dan Bapak Ibu, perkembangan layanan PPDB kita itu dipantau oleh grupnya Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda selalu memantau progres PPDB kita. Kemudian tiap hari udah minum. Yang ketujuh, itu mohon Bapak Ibu mengembangkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif dengan stakeholders, dengan masyarakat, dengan internal di satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, dengan dinas lain, dan dengan cabang dinas dan sebagainya, tolong tidak ada hambatan komunikasi. Alhamdulillah di Dinas Pendidikan Provinsi kita tidak punya hambatan komunikasi sedikit pun dengan para stakeholders. Sehingga jam berapapun ditelepon, jam berapapun kita siap. Maka di cabang dinas jangan ada hambatan komunikasi. Kita ngalah lah, nyelondoi. Nggak usah kemudian loh yang butuh sopo, enggak. Kita butuh semua. Kalau hari ini jam berapapun saya ditugasi oleh staf, saya mangkat berangkat. Saya Pak Samsudin, Pak Robert itu ditugasi staf ya berangkat. Karena staf itu bukan nugasi, tapi memang ada yang diketahui krusial kalau ini tidak diselesaikan. Jadi jangan kemudian kita merasa sopo aku lah, ini nanti komunikasinya terhambat. Kemudian yang ke-8, kasus-kasus khusus tadi kita sampaikan terhadap kasus-kasus khusus yang tidak bisa ditangani secara sistem, tolong tetap ditangani. Bukan berarti sistem segala-galanya. Sistem itu membantu keefektifan kerja kita yang
jumlahnya jutaan, ribuan. Tetapi kemudian jangan kemudian loh itu sistemnya begini ya. Kalau sistem tidak bisa menganalisis seperti tadi berbeda datanya ini ya yang dikembalikan kepada manusianya. Jadi manusia ini bukan berarti lebih bodoh dari sistem. Kita punya kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang sistem nggak bisa mengatasi. Tapi sistem mengatasi kompleksitas yang tidak bisa kita lakukan. Jadi sinergis antara sistem aplikasi yang dibangun dengan problem solving yang dikembangkan oleh kita dengan kearifan dan kebijaksanaan. Terakhir, yang ke-9, sinergitas. Kami mohon PPDB tahun ini menunjukkan sinergitas kita yang sangat luar biasa antara di tingkat satuan pendidikan, di tingkat cabang dinas, di dinas induk, dengan stakeholder, semua yang terkait dengan ini, di pusat, Pusdatin, di pengembang, di Kominfo, di Dukcapil, dan di mana-mana, sehingga kita tunjukkan bahwa tahun ini PPDB kita akan lebih lancar karena kita berkoordinasi dengan lebih baik. Saya kira itu dari kami. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap kompak untuk melayani masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.